Dukungan kepada rakyat Palestina booming di mana-mana. Ada yang menyuruhkan ceasefire atau gencatan senjata, bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, dan two-state solution dengan negara Palestina merdeka dan penjajah Zionis yang sama-sama berdaulat. Tapi ada juga aksi masif di seluruh penjuru dunia yang menyuruhkan solusi Palestina adalah khilafah. Seruan khilafah untuk Palestina ini tersebar mulai dari Jakarta, Bandung, Kuala Lumpur, Istanbul, hingga Hamburg dan Copenhagen. Terus ada bertanya, kenapa khilafah jadi solusi masalah Palestina? Bukannya dulu pasukan salib ngejajah Al-Aqsa waktu khilafah Abbasiyah masih ada? Gimana ceritanya? Solusi tuntas Palestina itu khilafah, sementara masalah sudah muncul ketika khilafah masih ada. Secara konsep, khalifah dilantik untuk memimpin umat Islam dan melindungi seluruh wilayah kaum muslimin. Ditinjau dari konsep ini, jika Khalifah Abbasiyah di Baghdad tidak merasa bertanggung jawab ketika Palestina jatuh ke tangan pasukan salib, maka yang terjadi bukan kesalahan konsep khilafah, bukan pula kesalahan di sistem Islam, tapi pada ranah pelaksanaan yang tidak ideal. Seandainya itu terjadi, umat Islam bisa menuntut dan menyalahkan khalifah atas dasar Quran dan Sunnah. Itu karena khilafah sejak awal dikonsep sebagai negara yang tunduk kepada hukum syara. Namun, hari ini kita tidak hidup di era khilafah, melainkan di era nation states atau negara bangsa. Berbeda dengan konsep negara khilafah yang melindungi seluruh wilayah kaum muslimin tanpa sekat kebangsaan, konsep negara bangsa adalah negara yang otoritasnya terbatas pada bangsa tertentu di wilayah tertentu yang garis teritorialnya sudah tetap. Maka, jika Presiden Mesir hanya mengurus rakyat Mesir, hanya menjaga negeri dalam batas-batas negara Mesir, dan gak ikut campur urusan Palestina dengan cara yang beresiko membahayakan keamanan Mesir, itu merupakan hal tepat menurut konsep negara bangsa dan sesuai amanah konstitusinya. Hal yang sama juga berlaku pada Raja Saudi, Raja Jordan, Presiden Turki, dan seterusnya. Mendudukkan masalah Palestina sebagai masalah bangsa lain, bukan masalah bangsaku, adalah hal yang benar menurut konsep negara bangsa. Ambil contoh misalnya, As-Sisi dan Erdogan. Keduanya bukan khalifah, keduanya pemimpin negara bangsa yang terbatas secara konsep. Mereka tidak bisa dituntut secara formal dan konstitusional untuk menerjunkan pasukan dan alat-alat perang ke gelanggang pertempuran di Gaza. Paling jauh, mereka hanya bisa dituntut untuk menjadi, dalam tanda kutip, tetangga yang baik dan peduli, yang beretorika di mimbar politik dan panggung diplomasi penuh drama. Karena secara konsep, sebagai negara bangsa, Gaza itu bukan tanggung jawab mereka. Itulah sebabnya, negara-negara Muslim tidak melakukan hal yang dituntut syariat untuk melindungi dan merebut kembali Palestina dari penjajahan Zionis. Itulah alasan konstitusional mengapa Mesir menutup perbatasannya dan menolak pengungsi warga Gaza. Itulah alasan kenapa Saudi tidak peduli dan malah sibuk buat konser Shakira di Riyadh Season. Ya, yang ini parah sih. Maka dari itu, bersatunya kekuatan umat Islam tanpa terbatasi oleh sekat-sekat kepentingan nasional hanya mungkin terjadi ketika ada khilafah. Apakah mungkin seorang khalifah mengabaikan tugas ini? Ya, mungkin aja. Namun secara konstitusional, dia bisa dituntut untuk mengambil tindakan yang benar menurut Islam dalam kapasitasnya sebagai khalifah kaum muslimin. Tentunya dengan menyerukan jihad fi sabilillah dan mengakhiri eksistensi negara Zionis penjajah. Whatever it takes until Palestine is free beyond the river and the sea.